Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Adit Saidi di channel Adit Saidi Melaku dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan teman-teman viewer dan subscriber. Sekarang posisiku ada di Kota Malang, tepatnya di Hotel Morina, Jalan Dr. Cipto di tengah kota. Ini dekat stasiun, kurang lebih 2 km lah dari stasiun, kurang lebih ya. Terus untuk menuju ke Terminal Arjosari kurang lebih 6 km. Nah, pagi ini tanggal 16 November 2024 aku akan melakukan perjalanan menuju ke Kota Semarang. Iya, jam 6 kurang 10 pagi sampai di Pool City Trans. Ini di daerah Blimbing, Jalan Ahmad Yani, letaknya pas di turunan atau naikan flyover ya. Awal kalau dari arah Malang, atau ending flyover kalau dari arah Singosari, tol Singosari. Ini kalau ke sana tuh ke arah Kota Malang. Kalau ke sana itu ke arah Surabaya atau gerbang tol Singosari. Untuk menuju ke sini aku diantar sama Mas Bayu, BY Order Wisata, teman-teman wisata dari Kota Malang, dan juga Mas Gofar. Mas Gofar ini aslinya Solo juga ternyata, tapi tinggal di sini udah lama dari kecil. Matur udah diantar ya Mas ya. Di jalan Mas. Siap. Sehat-sehat kalian berdua ya, yang rukun, jangan berantem. Nah, pagi ini akhirnya aku mencoba line regulernya dari City Trans Bus Line menuju ke Semarang. Loh, kok cuma sampai Semarang tok, nggak sampai Jakarta atau sampai BSD rumahku? Jadi gini ceritanya, aku tuh dari kemarin tuh sudah booking perjalanan dari Malang menuju ke BSD, ke daerah sekalian rumahku. Jadi beli tiket via aplikasi untuk kelas suite class 700.000 dari Malang ke BSD. Lah kok dilalai. Pas ada kegiatan di Malang, sehari sebelum aku perjalanan ini, aku dikoleng dari Biro Wisata Semarang, Mas bisa tolong bantu bawa rombongan dari Semarang ke Jogja nggak, nginap. Aku pikir aku udah beli tiket gimana ini. Terus aku cek di aplikasinya itu, ternyata ada menu reschedule. Jadi yang sudah tak bayar itu ada menu reschedule, baik tanggal keberangkatan maupun kota tujuannya. Ya wes, tak cari lagi di situ, tak klik lagi, dan bisa aku hanya turun Semarang. Untuk ke Semarang suite kelasnya ini harganya 475. Jadi dapat refund 225 lah. Seperti itu. Dan sekarang kita ke dalam yuk untuk check in. Oke, kita akan check in menuju ke kantornya di dalam. Di belakang bis dan HS ini parkir. Ya, makasih Mbak. Ya, oke teman-teman, barusan ngambil tiketnya di dalam. Tiketnya itu dikasih sampul seperti ini. Nah, terus print-printan. Ada nomor mobil, nomor booking, operator, tujuan, jam, harga tiket, nomor kursi. Nah, kebetulan untuk menuju ke Semarang ini aku dapat seat nomor 2. Jadi pas depan sendiri. Dan ternyata untuk selisih pembayarannya dari Jakarta reschedule ke Semarang tidak ada refund. Aduh, 700.000 ke 475. Tapi katanya kalau sebaliknya kita reschedule-nya dari Semarang misalnya ke Jakarta harus nambah selisihnya. Lah, kok gitu ya? Katanya sih udah sistemnya seperti itu.
Ya wis lah, mau gimana lagi, wong kepepet ya toh. Terus aku di seat nomor 2 di sebelah kanan. Padahal awalnya aku itu ada di seat nomor 1 atau paling depan sebelah kiri untuk menuju ke BSD-nya. Karena mungkin pas di reschedule itu seat nomor 1-nya sudah terisi mungkin ya. Jadinya untuk dari Malang ke Krapyaknya ditempatkan. Asam diciprati guys. Apes. Nggak punya dosa lagi, diem aja. Hah? Kotor ya. Mau ditegur langsung melarikan diri dia. Plate AA sih San. Pengen misuh tapi aku ora tau misuh. Ya sudahlah. Mudah-mudahan lah pokoknya. Tak dongake dalam hati aja. Oke, lanjut lagi. Ini tadi ya. Jadi dari Malang menuju Krapyaknya aku akhirnya dapat seat yang nomor 2. Entah nomor 1-nya ada diisi atau diisi dari Semarang Krapyaknya menuju ke BSD-nya. Apes esuk-esuk wis kena cipratan kayak ngene iki. Nah, untuk aktivitas pagi bis dipoles ya, interiornya maupun eksterior sih udah tadi. Sekarang interiornya pakai wes. Jadi bis selalu dalam kondisi kinclong eksterior maupun interiornya. Keren. Ya, karena sebentar lagi berangkat, kita masuk. Selamat pagi, Mas. Nah, inilah seat yang akan aku tempati. Seat 2, nomor 2 sebelah sini. Nah, untuk kelas suite-nya ini ada 4 seat ya, ada 4 seat dengan model cangkang. Wow, luar biasa yo, mewah sekali ya. Loh. Pengaman selama perjalanan. Di sini ada 4 seat, kemudian untuk kelas super eksekutifnya di belakang itu ada 16 seat. Di tengah ada toilet, terus ada di sana itu snack bar atau mini pantry di tengah. Nah, kemudian untuk snacknya sebelum penumpang naik itu sudah disiapkan di seatnya masing-masing, dan snack itu sebanyak ini. Nanti kita bongkar snacknya isinya apa aja ya. Banyak banget ini ya. Aduh. Oh iya, di seatnya sendiri ini seat super eksekutif, seat suite-nya ya, seat suite-nya itu benar-benar kayak pesawat yang kayak gini, ini apa ya, suite-nya juga ya kelasnya. Jadi pakai kayak model cangkang telur gini, terus ini seatnya bisa direbahkan juga. Untuk merebahkannya ada pakai tombol-tombol ini. Terus di sini ada cas HP. Type C dan juga USB. Selain itu ada wireless charging juga, wireless chargernya. Jadi HP-nya tinggal taruh sini, nanti akan ngecas sendiri. Mantap kan? Dapat bantal, dapat selimut. Tapi kalau untuk perjalanan pagi gini kayaknya selimutnya nggak kepake. Ada seat beltnya untuk keamanan.
Terus bantal yang bisa dinaik turunkan, yang sudah menempel di tempat duduknya seperti itu. Keren ya, keren ya. Numpak bis mewah guys, paling depan lagi. Oke, sekarang aku sudah di tempat duduknya, di seat suite-nya paling depan. Sambil nunggu bis diberangkatkan, sebentar lagi tak unboxing ini aja kali ya. Unboxing snacknya apa aja, kita banyak banget soalnya. Yuk kita bongkar ada apa aja. Nih ada catito, ada roti meses, ada ketela, ada mie UFO. Dapat ini lagi, wah, catito lagi, ada wafer, kacang, permen, fitbar, wah elok, teh, botol air mineral, terus tisu. Mantap toh, tak jembreng semua di sini. Nah, terus aku duduk ubi, just tak masukin sini lagi toh ya. Keren keren. Habis review snacknya tadi, City Trans yang dari arah barat baru aja datang. Kurang tahu ini dari arah BSD atau dari arah yang lain. Yang jelas dari arah barat. Jam 6:30 ya, berarti angkatan sore lah, angkatan sore dari Jakarta, sore atau malam dari Jakarta. 6:30 baru sampai sini. Wah, ini 27 Trans angkatan pagi kayaknya, double decker. Ada M-Trans. Nah, untuk tas sebenarnya ada lagi. Baru mau review, datang lagi bis dari arah barat nih. Bis kedua. Karena keberangkatan tuh kayaknya ada dua deh. Dari BSD sama dari Ciputat ya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah dari BSD sama Ciputat. Untuk Jakartanya. Oke, balik lagi. Ini tas harusnya masuk ke bagasi karena besar, tapi karena ruang di seatnya itu masih aman untuk naruh tas, tasku hanya tak bawa ke sini aja biar nggak ribet. Nanti misalnya turun di Semarang harus buka-buka bagasi, udah tinggal cangking aja gitu. Terus di sini juga ada tempat untuk naruh tas kecil. Jadi tasku yang biasa tak tenteng-tenteng ini bisa tak taruh sini. Jadi sekarang free, bisa istirahat dengan nyaman dan tenang. Nggak ribet dengan adanya tas yang di sana sini, karena sudah ada tempatnya masing-masing. Tepat pukul 06.30 bis diberangkatkan dari Pool City Trans Blimbing untuk menuju ke Terminal Arjosari. Kemudian untuk di bis ini kelas suite kelasnya terutama ada fasilitas entertainnya. Kita bisa nonton TV dari AVOD ya, bukan TV sih, video YouTube, Netflix dan lain sebagainya dari AVOD yang ada di depan seatnya. Ini hanya untuk kelas suite-nya ya, 4 seat yang di depan. Kalau yang super eksekutifnya hanya TV layar besar aja. Tapi karena aku kalau di bis tuh jarang nonton TV, jadi mungkin tak matiin aja. Terus ini bisa dilipat kalau nggak dipakai, jadi kita bisa lihat ke depan. Nah, gitu. Nggak bisa lihat depan juga, ding. Ada jaring-jaringnya. Kalau di kamera sih nggak kelihatan, tapi kalau pakai mata kita sendiri sih masih bisa ngeliat depan sih.
Oke, begitu naik langsung ditanyain sama mbak pramugarinya. Mbak siapa mbak namanya? Jauza. Mbak Jauza. Untuk menu makannya ya. Tapi untuk menu makan sebenarnya selain ditanya gini, sudah ada di aplikasi biasanya ya mbak, pas pesen ya. Betul. Siap. Oke. Terima kasih Bapak. Iya mbak, ramah banget mbak ya. Cantik lagi. Iya. Untuk sekarang kita sudah sampai di Terminal Arjosari. Kurang lebih 10 menit perjalanan tadi dari Pool City Trans. Pagi ini untuk menuju ke shelter keberangkatan Terminal Arjosari agak padat dan rapat ya, karena terminalnya agak sempit untuk ruang bisnya. Ini ada renovasi atau perbaikan terminalnya sedang dibangun jadinya. Goldruck Menggala Patas ke Surabaya dari Malang. Ya, sekarang jam 6:45 bis terparkir di shelter keberangkatan Terminal Arjosari. Untuk bis City Trans CTB 08 ini sama seperti City Trans yang lain, City Trans Busline yang lain menggunakan chassis dan mesin Hino RM280 Air Suspension. Jadi tidak diragukan lagi kenyamanannya. Meskipun nggak tronton, tapi pelayanan dan interiornya luar biasa. Menurutku ya, keren ini. Kemudian untuk di Terminal Arjosari sendiri sudah terparkir nih Lorena double decker. Terus di sana itu ada efisiensi, Harapan Jaya banyak banget. Terus ada Agramas, Sinar Jaya. Ini mungkin bis-bis yang akan diberangkatkan nanti sore dari Arjosari ya, siang atau sore. Terus di sini masih ada renovasi, jadinya yo berantakan sih terminalnya. Tapi mudah-mudahan nanti akan jadi terminal yang bagus kayak terminal-terminal yang lain yang sudah dirombak atau direnovasi. Jam 6:55 atau jam 7:05 bis diberangkatkan dari Terminal Arjosari. Nggak perlu berhenti lama ya di sini. Tadi setelah menaikkan 2 atau 3 orang penumpang dari sini, bis langsung diberangkatkan lagi. Kemudian dari Terminal Arjosari ini bis meluncur ke arah gerbang tol Singosari untuk masuk tol Malang Surabaya. Pacare ilang digawa wong liya. Kok jadi pantun ya? Wis pokoknya lah. Jadi masuk tol Malang Surabaya via gerbang tol Singosari gitu. Ini apa ini yuk? Call. Oh, apa nge-call siapa? Coba pencet ya. Efeknya apa? Apa mbak? Saya, maaf. Oh, ini buat panggil mbak itu? Iya, ini tombol call button untuk kalau Bapak butuh bantuan bisa panggil saya. Oh, jadi kalau butuh bantuan tinggal mencet ini. Betul. Oh, iya mbak. Maaf ya mbak ya, maaf ya. Iya, Tak pikir pencetan apa. Oke. Tapi kalau untuk wirelessnya ini bisa nggak sih mbak? Wireless bisa. Oh bisa tuh. Udah dinyalain. Sudah otomatis nyala. Oke siap. Makasih ya mbak ya. Terima kasih, sama-sama. Oh, gitu jadi. Itu tombol untuk manggil pramugari atau pramugara apabila kita membutuhkan sesuatu. Keren ya. Jadi kita nggak perlu ke depan, tinggal pencet, mbaknya atau masnya akan datang ke kita. Elok.
Ya, jam 8:15 sampai di City Trans Surabaya. Ini di Jalan Ahmad Yani ya. Jalan Ahmad Yani, jalan protokol menuju Surabaya dari Waru. Untuk City Trans ini samping-sampingan sama D-Trans Shuttle Surabaya. Dan untuk City Trans Busline ini tidak masuk ke terminal Bungurasih ya. Tidak masuk ke terminal Purabaya Bungurasih. Jadi exit Waru kemudian langsung menuju ke arah Jalan Ahmad Yani, ke arah Surabaya, menuju ke agen atau outlet City Trans Jalan Ahmad Yani. Dari sini menaikkan penumpang kemudian masuk tol lagi untuk menuju ke rumah makan. Cukup 5 menit saja tadi bis City Trans ini berhenti di agen City Trans atau outlet City Trans Waru Surabaya. Setelah menaikkan penumpang langsung diberangkatkan lagi balik menuju ke tol Surabaya atau masuk melalui tol Waru ya, tol Waru untuk menuju ke arah barat. Tol Trans Jawa. Perkenalkan, saya Jauza sebagai trip attendant Anda selama perjalanan ini. Perjalanan ini akan berdurasi sekitar 13 jam dan 30 menit. Lintasan yang akan kita lewati antara lain City Trans Kerapiak Semarang, Terminal Pulau Gebang, Terminal Pondok Pinang, sebelum tiba di tujuan akhir City Trans BSD. Kami akan melakukan 1 kali pemberhentian untuk servis makan di rumah makan Duta Ngawi 3 dengan waktu 30 menit. Kendaraan ini dilengkapi fitur keselamatan, yakni pemecah kaca yang terletak 2 buah di sisi kanan dan 2 buah di sisi kiri. Bapak Ibu dapat membuat free kopi, teh, dan pop mie yang tersedia di food station atau dapat meminta bantuan kepada kami. Kami informasikan, demi keamanan perjalanan, songket charger yang tersedia di masing-masing kursi hanya diperkenankan untuk mengisi baterai handphone dan dilarang mengisi daya barang elektronik lainnya. Serta kami informasikan bahwa fasilitas toilet hanya untuk buang air kecil dan digunakan hanya saat bus berjalan. Mohon menyalakan kedua saklar yang berada di sisi sebelah kanan atas pintu toilet saat akan menggunakan toilet, dan mematikan kedua saklar saat selesai menggunakan toilet. Terima kasih telah memilih City Trans, partner perjalanan terpercaya Anda. Terima kasih. Karena gabut ya perjalanan siang atau pagi ini, jalan tol sepi, perjalanan ya aman-aman aja, mau merem juga nggak bisa, mau tidur nggak bisa. Akhirnya tak putusin untuk
menikmati fasilitas yang ada di bis ini, yaitu AVOD, audio video on demand. Aku nonton film aja di sini sepanjang perjalanan. Terus sambil nonton tak bahas sedikit ya soal seat yang paling depan di suite class ini. Nah, nih untuk yang generasi pertama City Trans untuk suite classnya itu agak sempit ya, ruang kaki yang paling depan cuma segini. Tapi untuk yang generasi kedua yang kemarin tak review itu sudah ada improvement, jadi lebih lebar lagi, beda dengan yang saat ini tak naikin bisnya. Tuh segitu aja, jadi kelihatannya lebar, tapi itu kan, nah kalau pas dilurusin bawahnya otomatis sandarannya kan juga ikut turun ya, jadi sempit ruang kakinya. Kaki nekuk dan mentok dengan sekat depan, tapi yo dinikmati aja lah, tetap nyaman kok, tetap nyaman. Jam 10:15 sampai di rumah makan Duta 3 Ngawi untuk servis makan. Nah, untuk servis makannya tadi ditanyain sama Mbak Pramugari untuk makannya apa itu udah langsung dicatat dan dikirim. Jadi nanti kita makan itu langsung sama menu yang pesanan kita waktu ditanyain di bis. Tapi misalnya kita nggak pesan di bis, kalau kita pesan via aplikasi itu akan ada penawaran di dalam aplikasinya itu. Makannya apa? Ada kambing, tongseng, terus ada rawon ya, ada rawon, terus ada iga bakar, ada sop iga, nasi goreng dan lain sebagainya lah. Dan untuk siang ini aku pesan sop iga rumah makan Duta 3 Ngawi. Dan di sini sudah terparkir double deckernya 27 Trans dan JB5-nya 27 Trans. Freya, oh angkatan pagi nih dari timur. Yang satunya apa sih, wih? Wah, mata aku racet toh. Ya itulah pokoknya. Double deck. Yuk, sekarang kita makan. Ya, untuk servis makan City Trans ada di ruang VIP yang belakang ya. Jadi ruang VIP itu ada dua, di depan dan belakang. Ini kayaknya baru deh ini. Yes, ya. Masuk aja ke sini yuk, langsung madang karena hari ini tadi tidak sarapan. Iya, makasih ya Mas. Teh panas. Ya, inilah pesananku tadi. Sop iganya sudah datang dan minumnya teh panas. Selamat makan di rumah makan Duta 3 Ngawi. Servis makan dari City Trans Bus Line. Selesai makan, saatnya lanjut lagi perjalanan. Untuk perjalanan tadi dari Malang sampai ke sini ya, Ngawi, alhamdulillah lancar. Maksudnya lancar itu driver bawanya halus, terus stabil ya, antara 100, 110, 100, 110 antara itulah. Jadi enak pembawaannya. Cuma yang tak rasain tadi kok agak agak keder. Jadi bisnya itu
di sepanjang jalan tuh agak keder, entah karena kontur jalan tolnya atau dari suspensinya. Kurang paham juga sih, tapi yang terasin ada di beberapa saat itu keder-keder gitu loh. Tapi untuk mesin sih halus, pembawaan juga enak. Itu sih. Oke, saatnya kita lanjut lagi perjalanan. Ini lagi nunggu penumpang selesai menjalankan hajatnya di rumah makan Duta 3. Ya, jadi untuk penumpang itu naiknya tetap dari pintu tengah ya, pintu tengah belakang ini, karena yang depan itu hanya untuk ruang kru. Jadi untuk lewat krunya. Jam 10 lewat 50 menit, jam 11 kurang 10 menit bis diberangkatkan kembali dari rumah makan Duta 3. Dan untuk letaknya sendiri, untuk rumah makan Duta 3 ini kenapa dijadikan pilihan ampiran bis-bis akap untuk servis makan, karena letaknya yang di dekat pintu tol atau gerbang tol Ngawi. Jadi bis itu exit Ngawi, terus biasanya puter dulu atau masuk ke terminal Ngawi dulu, baru ke rumah makan Duta. Nah, dari rumah makan Duta ini langsung masuk tol lagi seperti itu untuk menuju arah timur atau barat melalui tol Trans Jawa. Bagi penumpang yang akan turun, mohon perhatikan barang bawaan Anda sebelum Anda meninggalkan unit ini. Atas nama City Trans dan seluruh kru yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih karena telah memilih City Trans Bus Line sebagai moda transportasi Anda. Sampai berjumpa lagi pada perjalanan berikutnya. City Trans Kerapiak, Semarang. Terima kasih. Alhamdulillah jam 13 lewat 5 menit sampai di Pool City Trans Kerapiak. Nggak jadi turun Banyumanik, nggak bisa. Menurutku sih terlalu saklek ya untuk City Trans ya, kurang fleksibel untuk titik turunnya. Tapi beberapa penumpang yang mau turun di sebelum Semarang itu juga nggak bisa. Ada yang mau turun ke Ngaran nggak bisa, harus Kerapiak di poolnya.
Ya mungkin untuk masalah ngejar waktu mungkin ya. Cuma kalau yang mau turun Ungaran harus turun Papia terus balik lagi ke Ungaran itu jauh banget ya. Kayak aku juga harus balik lagi ke Banyumanik. Tapi ya wes lah, mungkin aturan dari tiap PO kan berbeda-beda ya. Mungkin demi waktu, terus kenyamanan penumpang yang lain juga mungkin ya. Tapi kalau ini diterapkan di trayek-trayek yang banyak penumpang yang ngecer, apa iso ya? Ya kita lihat aja nanti lah. Oke lah kalau gitu, sekian dulu adik saya di Melaku-Melaku kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe biar aku bisa terus melaku-melaku. Matur nuwun untuk para subscriber dan viewer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.